Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Kita selalu memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah, tidak terasa kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan, dan tidak terasa pula bulan yang agung ini pun akan meninggalkan kita. Bulan yang agung, bulan yang mulia, yang dilipat gandakan pahala, yang diampuni dosa, dan dicucurkan rahmat selalu kepada kita, dan itu pun akan berpisah dengan kita. Jikalau seandainya umat Nabi Muhammad mengetahui apa yang ada dalam Ramadan, maka mereka menginginkan seluruh bulan, 11 bulan itu mereka ingin Ramadan. Dan Ramadan itu sudah ada pada diri kita hari ini. Dan siapa yang terlengah selama ini tak bisa lagi balik ke Ramadan. Siapa yang terlena selama ini tak bisa lagi balik ke dalam Ramadan itu. Dan Ramadan itu tak beberapa lama lagi. Dan dia pun akan berakhir dan meninggalkan kita. Tanda akhirnya Ramadan dengan adanya disebutkan dengan Aid. Aidul Fitri. Aid adalah hari yang kembali. Fitri. Fitri bahagia. Sa'id. Orang yang bahagia. Bahagia Sa'id. Aid adalah orang yang kembali. Aidul Fitri. Kembali kepada kesucian. Di mana ketika manusia itu sudah diterima amal ibadahnya oleh Allah, diampuni segala dosanya oleh Allah, maka dia kembali kepada fitri, kembali kepada kesucian, dan kesucian itu adalah kesucian yang hakikatnya tidak lagi ada dosa pada dirinya. Aidul Fitri adalah hari raya umat muslim, hari raya kemenangan bagi umat muslim. Menang karena setelah bermujahadah selama 1 bulan penuh, melawan yang disebut dengan musuh terbesar. Musuh manusia terbesar adalah nafsu. Manusia bisa menahan nafsunya. Manusia bisa menterbiah nafsunya. Manusia bisa mengendalikan nafsunya. Mereka menahan dari makan dan minum. Mereka menahan syahwatnya daripada menggauli istrinya. Menahan lidahnya dari mengucapkan kalimat-kalimat tak elok. Menahan matanya dari memandang perkara yang haram. Menahan telinganya daripada mendengarkan perkara-perkara yang haram. Mereka bisa selama 1 bulan Ramadan. Dan pada waktu itulah mereka akan menang. Pada waktu itulah mereka akan menang. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang menang. Orang-orang yang sudah mendapatkan fitri. Mendapatkan kesucian di hari yang fitrah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang harus kita lakukan di hari yang fitri itu? Apa yang harus kita lakukan di hari yang fitrah itu? Yang paling kita harus lakukan pertama kali adalah selesaikanlah untuk membayar zakat fitrah kita. Zakat fitrah diwajibkan oleh syariat kita kepada setiap kaum muslimin yang hidup di bumi Allah, yang merasakan hidup di bumi Allah, walaupun dia bayi, walaupun dia orang tua, wajib membayar zakat fitrah. Maka selesaikanlah zakat fitrah di waktu yang fitrah ini. Kemudian dianjurkan kita di waktu fitri, di waktu hari raya Aidul Fitri, mulai dari terbenamnya matahari, di waktu akhir di bulan Ramadan, atau ada yang mengatakan ketika mulainya setelah selesai solat asar di akhir Ramadan, maka gemakanlah takbir. Gemakanlah takbir mulai awal maghrib, ketika kita terakhir puasa di bulan Ramadan, gemakanlah takbir. Takbir gemakan. Walaupun agak berbeda suasana hari ini kita berhari raya dengan hari raya sebelumnya. Hari raya sebelumnya bisa kita pawai takbiran keliling. Bisa kita mensyiarkan kalimat-kalimat Allah di jalan, di masjid-masjid, di pasar, di mana-mana. Bisa kita mensyiarkan agama Allah. Bisa kita mensyiarkan kalimat takbir. Tapi hari ini kita jangan berputus asa. Di rumah kita bisa takbir. Ajak anak kita, ajak isteri, ajak keluarga kita untuk mengucapkan kalimat takbir. Kalimat takbir, kalimat yang paling ditakuti oleh iblis. Kalimat takbir, kalimat yang ditakuti oleh syaitan. Takbirlah di dalam rumah kita. Ucapkanlah kalimat Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bacalah takbir. Takbirlah kita terus menerus. Ada waktu yang paling dikabulkan oleh Allah doa kita. Yang pertama adalah di awal bulan Rajab. Kemudian Aidaini di 2 hari raya. Malam 2 hari raya, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakbirlah kita. Takbir sebanyak-banyaknya. Lakukanlah takbir bahwa kita telah menang, kita telah bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Kemudian ada anjuran lagi bahwa ketika kita di hari yang fitrah saling berbagi, tabadul hadaya, saling bertukar hadiah. Kita mungkin memasak sate, tetangga memasak soto, saling bagi. Kita antarkan sate kita kepada tetangga, tetangga pun mengantarkan sotonya kepada kita. Itu pun kalau tetangganya faham. Kalau tetangga tak faham, jangan kita minta soto pula. Mana sotonya kau tak ada, sedang hantar sate. Itu tak ikhlas kita. Tabadul hadaya, saling bertukar hadiah. Saling tukar hadiah itu dianjurkan di hari Aid. Kita mungkin buat pulut, antarkanlah itu kepada tetangga. Tetangga buat martabak, diantarkan pula kepada kita. Itu dianjurkan. Maka hari raya Aidil Fitri ini hari raya yang saling tukar hadiah antara kita sesama kita. Kemudian hari raya Aidil Fitri terkenal dengan hari rayanya anak-anak. Anak-anak bahagiakanlah mereka. Maka ada istilahnya berbagi uang. Ada namanya THR, berbagi hadiah. Hadiah, uang, bagikanlah kepada anak-anak. Bagikanlah. Anak-anak itu tak menengok besarnya, tapi dia menengok ada pemberian dari orang-orang tua. Ada pemberian daripada sahabat tetangganya. Berikanlah kepada anak-anak. Ada hari ini orang yang menganggap itu perkara bid'ah. Perkara yang tak ada dilakukan oleh zaman salafus saleh. Dahulu tak ada Nabi pernah membagikan uang kepada anak-anak ketika hari raya. Itu perkara bid'ah. Bukan. Zaman dahulu sudah ada terjadi masalah ini. Imam Ahmad bin Hanbal setiap hari raya beliau menyiapkan uang sekian miliar. Bahasa kita dengan rupiahnya miliar. Dulu beribu-ribu dinar disiapkan. Ada yang mengatakan sampai 5.000 dinar disiapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk anak-anak yang datang berhari raya ke rumah beliau. Beliau beri uang. Datang orang, beliau miliaran uang untuk THR anak-anak. Memang itu adalah hari rayanya anak-anak. Maka kita hari ini berikanlah uang kepada mereka. Karena hari raya ini adalah hari raya kebahagiaan bagi mereka. Setidaknya suruhlah mereka masuk ke rumah. Biarkan mereka makan makanan. Berikan mereka minuman. Sehingga mereka pun merasa bahagia. Tapi yang perlu kita perhatikan saat sekarang adalah anak-anak yatim. Anak yatim jangan mereka sampai berkecil hati. Jangan sampai mereka sedih. Jangan sampai mereka menangis. Kalau mereka menangis berkecil hati, maka kita berdosa. Karena kita adalah ayah-ayahnya. Kita adalah ibu-ibunya. Wajib kita membesarkan dan membahagiakan anak-anak yatim itu. Maka oleh karena itu, berikanlah uang. Ada uang kita, berikan kepada mereka. Dan juga tidak lupa kita memberikan kepada fakir miskin yang tidak makan, fakir miskin yang susah makan. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Kemudian ketika hendak melaksanakan salat hari raya Idul Fitri itu, dianjurkanlah kita untuk makan. Berbeda dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha kita dianjurkan untuk imsak, menahan sejenak. Tapi hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk makan sebelum kita pergi melaksanakan salat. Begitulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita agar kita selamat hidup di dunia ini dan selamat hidup di akhirat, dan mudah-mudahan Allah jumpakan kita ke Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada lagi virus corona ini kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga orang-orang yang mencintai kita dan kita mencintainya, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.